wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Arisa Setiawan dari kelompok 12. Maksud saya di sini untuk menanyai kakak tentang beberapa pertanyaan yang sudah saya pikirkan. Apakah kakak mengetahui apa saja jenis-jenis pakaian adat Minangkabau? Pakaian adat Minangkabau ini yang laki-laki atau yang perempuan? Yang laki-laki. Kalau untuk pakaian laki-laki ini ada pakaian raja, ada pakaian datu, ada pakaian dubalang, ada pakaian pengantin, dan selain itu juga ada pakaian adatnya, ada pakaian sehari-harinya. Jadi pakaian adat untuk laki-laki ini sebenarnya tergantung siapa yang pakai dan fungsinya kemana. Misal pakaian sehari-hari seperti apa, pakaian upacara adatnya seperti apa. Apakah kakak mengetahui kapan saja kita menggunakan pakaian adat laki-laki Minangkabau? Pakaian adat laki-laki Minangkabau ini kita pakai tergantung acaranya. Misalnya kalau datuk pergi acara menghadiri undangan, misalnya ada acara adat, salah satunya acara adat misalnya ada acara turun ke sawah gitu ya, atau acara adat lainnya. Atau kalau diundang juga untuk acara barale, biasanya kalau dalam acara barale di daerah-daerah di Minangkabau itu mereka memakai mereka itu pakai pakaian datuk juga, pakai pakaian adat juga. Terus ada juga pakaian pengantin laki-laki, biasanya dipakai pada saat acara pernikahan. Nah, di Balang juga ada aturan pakaiannya. Pokoknya pada saat acara-acara adat yang ada di Minangkabau, dan juga acaranya apa, fungsinya siapa, seperti itu. Tapi mengapa pakaian adat di Minangkabau memiliki ciri khas masing-masing? Sebenarnya untuk pakaian adat laki-laki di Minangkabau itu memiliki fungsinya. Contohnya pakaian datuk. Datuk itu dari kepalanya disebut dengan saluk batimbo. Nah, saluk batimbo di bagian depan ada lipatan yang melambangkan bajanjang naik bertangguh turun. Terus ada pakaiannya. Kalau datuk itu pakaiannya warna hitam. Terus ada si sampiang. Si sampiang ini melambangkan menutup aurat bagi yang laki-laki. Terus dia ada tongkat, ada keris, itu laki-laki, itu seorang datuk ya. Terus ada salempangnya seperti itu. Tapi biasanya juga di daerah-daerah lain ada juga yang pakai deta untuk datuk, tergantung siapa. Dan juga ada pakaian raja. Raja ini dia pakai destar. Nah, juga ada deta biasa ini untuk dibalang seperti itu. Ibu, siapa saja yang biasanya menggunakan pakaian adat laki-laki Minangkabau? Yang memakainya tentunya laki-laki Minangkabau juga. Ya, seperti datuk memakai pakaian datuk, kan tidak mungkin juga dubalang memakai pakaian datuk kecuali pakai izin ya. Tapi biasanya enggak, biasanya datuk pakainya datuk aja. Kalau dia fungsinya dubalang, pakaian dubalang. Kalau dia manti, pakaiannya juga manti. Nah, kalau raja, dia pakainya raja. Nah, siapa itu tergantung jabatannya. Nah, kalau kebanyakan yang kita lihat kan udah agak beda ya, ada yang memakai pada saat pawai. Nah, itu biasanya tuh diperbolehkan untuk melestarikan kebudayaan dan memperkenalkan juga pakaian adat kita ke masyarakatnya. Bagaimana menurut kakak hubungan pakaian adat laki-laki dengan kebudayaan Minangkabau? Kebudayaan ini di Minangkabau ini kebudayaan ini ini bagian kebiasaan dari kita, budaya lah, kita budayakan pakaian adat kita seperti ini, laki-lakinya seperti ini, jadi ini berhubungan. Yang seperti bilang tadi, pakaian adat budaya Minangkabau itu, pakaian apalagi laki-laki itu memiliki fungsi filosofinya seperti apa, kayak pakaiannya, aturannya seperti itu. Jadi mereka memiliki hubungan yang erat sekali. Contohnya misalkan kalau kita ke daerah Medan, pakaian adatnya tentu beda lagi kan, budayanya pun juga berbeda. Begitu juga dengan Minangkabau, budaya Minangkabau pakaian adatnya juga ada seperti itu. Mengapa kita diharuskan memakai baju adat ketika kita sedang melakukan acara adat? Kenapa kita harus diwajibkan memakai pada saat acara adat? Tentunya untuk memberi, tentunya salah satunya itu sebagai identitas kita. Posisi kita siapa? Kalau misalkan posisi kita itu kita harus memakai pakaian adat. Nah, di sisi lain, memakai pakaian adat kebesaran bagi masyarakat Minangkabau, apalagi bagi laki-laki ini, sebuah pakaian kebesaran. Jadi pakaian datuk itu merupakan, kalau untuk datuk itu pakaian kebesarannya bagi laki-laki. Nah,
Ini kita lihatkan karena tidak pakan datuk ini tidak setiap hari kita pakai gitu ya. Kita pakai hanya pada saat acara adat. Makanya pada saat acara adat harus kita pakai, dan disinilah terlihat bagaimana wahnya atau nilai dari pakaian adat itu sendiri. Karena pakaian adat zaman dahulu kan beda, seperti jahitannya, modelnya gitu ya. Maksudnya model ada motifnya, ada kayak kerisnya kan lama. Keris itu pun kita tidak bisa sembarang lihat, sembarang pakai seperti itu. Keris yang hanya memakai itu hanya boleh datuk. Kecuali kalau untuk pengantin laki-laki dia pakai kerisnya namanya agak kecil, keris sakin, itu hanya kelengkapan. Tapi kalau bagi datuk, keris itu tidak hanya sebagai kelengkapan pakaian tapi juga senjata untuk melindungi diri dari musuh jarak dekat. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Sumping dari Jawa datang nekat cipu bawa kepiting 2 ekor, cacabu dalam belang api cai dong gigi ronggang